saya pun melihat ke wajah Nabi. Lalu saya menghadap ke bulan. Lalu saya melihat wajah Nabi dan saya melihat bulan. Sesungguhnya wajah Nabi lebih bercahaya daripada bulan. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Ahlan bikum di balik podcast. Belum. Ahlan bikum di balik podcast. Seperti biasa kita masih ngobrol dari Tarim, tentunya masih ngobrol seputar ilmu dakwah dan suluk. Nah, untuk episode kali ini kita di penghujung episode di balik podcast yang ke-14 edisi Rabiul Awal, yang mana kita selama 1 bulan 15 ya? 15. Ini yang ke-15. Ya. Yang mana selama 1 bulan penuh di bulan Rabiul Awal ini kita ngebahas dan mentoladani sirah Nabi Muhammad SAW. Sampai di penghujung acara kita akan ngebahas tentang apa, Beb? Kita sekarang akan bahas tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Sifat Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Mungkin sebelumnya bisa diceritakan tentang pembagian sifat-sifat Nabi dan apa yang disebut dengan Syama'il Muhammadiyah ini. Yang dimaksud dengan sifat-sifat Nabi ini ada 2. Nah. Sifat postur tubuh Nabi dan wajah Nabi dan cara jalan Nabi. Ini semua yang berhubung dengan Nabi. Yang kedua, cara Nabi muamalah sama orang, cara Nabi bergaul, bagaimana cara Nabi berbicara, bagaimana akhlak Nabi. Yang pertama ini kita nggak bisa ngikutin, nggak bisa ditiru. Cuma buat tahu, biar kegambar Nabi itu kayak gimana. Seenggaknya kita tak ada tergambar lah. Iya. Yang kedua, ini bisa diamalin, bisa dilakukan oleh semua orang. Karena ini semuanya akhlak dan adab, dan semuanya adalah budi pekerti yang mulia. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan itu dalilnya enggak pas. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nah, mungkin untuk ini sedikit gitu. Ya, enggak apa-apa. Mungkin ada sedikit gambaran gitu. Kalau bisa dijelaskan gitu tentang postur tubuh Nabi. Postur apa nih? Tubuhnya apa wajahnya? Wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wajah Nabi Muhammad SAW seperti yang diriwayatkan oleh suatu sahabat ketika ditanya, beliau adalah Sayyidina Al-Bara, ditanya apakah dahulu Nabi Muhammad memiliki wajah yang seperti pedang. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud apakah wajah Nabi itu lonjong, panjang? Iya, panjang gitu. Dia bilang enggak. Bahkan justru wajah Nabi ini bagaikan bulan. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dan juga Sayyidina Jabir bin Samurah meriwayatkan, beliau bilang, suatu hari kami di tengah malam, di malam purnama. Layalil bid, ayamul bid itu malamnya. Di saat tersebut Nabi Muhammad duduk bersama kami memakai rida yang berwarna merah. Dan saya pun melihat ke wajah Nabi. Lalu saya menghadap ke bulan, menatap bulan. Lalu saya melihat wajah Nabi dan saya melihat bulan. Sesungguhnya wajah Nabi lebih bercahaya daripada bulan. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Beliau bilang gitu. Itu sifat wajah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Mau dikasih tambahan lagi nggak, tafsilnya lagi untuk lebih detail lagi, misalnya wajah Nabi, hidungnya Nabi, alisnya Nabi, matanya Nabi gitu. Al-Imam Ad-Daibai di dalam maulidnya beliau berkata, Alifiyul anf, mimiyul fam, nuniyul hajib, fajriyul jabin, lailiyul dhawaib. Artinya apa? Alifiyul anf. Hidung beliau bagaikan huruf alif, lurus. Maksudnya nggak penyok kanan atau kiri, nggak. Mimiyul fam. Mulut beliau bagaikan huruf mim. Karena ada huruf mim yang begitu. Mimiyul fam, nuniyul hajib. Alis beliau bagaikan huruf nun. Nuniyul hajib. Allahumma sholli alaihi. Siapa tadi? Maulid Ad-Daibai. Imam Ad-Daibai. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Enggak tahu namanya siapa. Enggak tahu. Syekh Abdurrahman. Dahulu Nabi Muhammad SAW memiliki rambut yang enggak keriting dan juga enggak lurus. Rambut. Terus Nabi Muhammad antara kedua bahunya enggak deket gitu. Agak jauh dikit, lebar gitu. Postur tubuh Nabi. Terus Nabi kalau jalan sama orang yang tinggi, Nabi enggak kelihatan pendek. Kalau jalan sama orang pendek nggak kelihatan tinggi. Terus Nabi Muhammad kalau berjalan, beliau berjalan dengan keseluruhannya, bukan jalan kayak orang malas, kakinya diseret. Nggak, jalan itu dengan semua keseluruhan. Ka'annama yanhattu min sabab. Seakan-akan Nabi orang yang sedang turun dari atas gunung. Kan orang kalau turun dari tempat yang tinggi
Semua kaki diangkat gitu. Nabi kalau jalan begitu. Dan diriwayatkan oleh para sahabat meriwayatkan dahulu kami berjalan dengan Nabi dan Nabi jalan biasa, nggak cepet-cepet. Tapi kami berjalan di belakang Nabi dengan cepat. Seakan-akan bumi itu dibuat ringkas oleh Allah buat Nabi. Jadi Nabi jalan dikit, jalan biasa nggak ngebut, tapi kita jalan cepet-cepet. Terus apa lagi? Kaki Nabi. Ya, kaki Nabi. Kedua kaki Nabi Muhammad SAW, kan kalau kaki itu kita ada kayak tengah-tengahnya itu ada yang kalau kita berdiri gini nih ada yang kosong gitu kan. Iya. Kalau Nabi kakinya itu rata. Ini berarti sifat-sifat Nabi yang masuk dalam kategori postur tubuh. Postur tubuh Nabi ini. Gitu, kakinya Nabi besar, terus juga tangan Nabi juga dhakhmul kafain. Allahumma shalli alaihi. Terus juga itu mungkin gara-gara Nabi kebanyakan ini sholat. Karena dahulu Nabi sholat sampai kedua kakinya ini bengkak. Allah. Wa huwa bihaqqi syukri ma aulahu idgama hatta warimat rijlahu. Wa salasawma wa qad aulahu maulahu aulal fadli wal ifdali. Artinya, jangan di-subtitle lagi nih, nggak panjang nih. Dan Nabi dengan dubbing aja. apa yang Allah berikan, Nabi tetap membangun hak-hak syukur. Kalau Nabi sholat sampai kedua kakinya bengkak. Udah gitu Nabi ketika bangun di pagi hari Nabi berpuasa. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa kau melakukan ini?" Maksudnya dia mulai sampai kaki bengkak. Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang dahulu dan yang akan datang? Nabi bilang, "Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura." Wahai Aisyah, saya ini kan juga pengen menjadi hamba yang bersyukur, yang banyak bersyukur. Karena orang-orang yang bersyukur dari umat Nabi Muhammad ini nggak banyak, cuma sedikit. Wa qalilun min ibadiy syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Gitu. Allahumma shalli alaihi wa Allahumma ala. shalli alaihi. Kita sebenarnya singkat-singkat aja ya, kayak sekilas saja ya. Karena kita seperti yang episode kemarin, kalau kita mau ngebahas tentang sirah Nabi ya bakal panjang banget ya. Ya ada habisnya. Ya. Sekarang mungkin bisa diceritakan tentang sama ilmu Muhammadiyah ataupun sifat-sifat Nabi di bagian muamalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, setiap orang yang duduk bersamanya dia bakal ngerasa kalau dia ini orang yang paling dicinta sama Nabi. Allah. Sayyidina Amr bin Al-As meriwayatkan. Dia bilang, suatu hari ketika kami sedang duduk dengan Nabi, Nabi melihat saya banyak. Itu yang dia rasa. Nabi ngelihat ke arah saya terus. Nabi ngelihat orang terus nggak lama ngelihat ke arah saya lagi. Ngelihat ke arah saya terus sampai saya bingung apakah saya orang yang Nabi cinta. Akhirnya saya penasaran, saya coba tanya Nabi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ditanyakan oleh seseorang bagaimana dahulu akhlak Nabi Muhammad. Beliau berkata, kan khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Semua sifat-sifat yang baik di dalam Al-Quran itulah sifat Nabi Muhammad. Dan semua sifat-sifat yang buruk itu sifat-sifat yang jauh dari Nabi Muhammad. Sifat-sifat yang Allah muliakan di dalam Al-Quran itu dulu semua terdapat oleh Nabi Muhammad. Di Nabi Muhammad. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Orang yang paling mulia, orang yang paling indah secara akhlak dan secara postur tubuh. Wa ahdahum ila makarimil akhlaqi turuqa. Dan orang yang paling awal menuju akhlak yang mulia. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Himatuhul ghufran. Yafsahu fil insan. Beliau memaafkan semua orang. Wa ya'fu 'anidz dzamb idza kana fi haqqihi wa sababihi. Beliau memaafkan orang apabila itu adalah hak beliau. Kalau hak Allah beliau marah. Enggak bakal maafkan karena ini milik Allah bukan milik beliau. Fa idza dhiyya haqqullah lam yagum ahadun li ghadabihi. Ya bakal ada yang berani berdiri di hadapan Nabi Muhammad kalau berbicara tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Gitulah Nabi Muhammad. Dan dahulu Nabi memiliki jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim ini? Jawami'ul kalim ini artinya perkataan yang ringkas tapi padat. Gitu. Ringkas tapi padat. Maksudnya jadi perkataan Nabi pengen bahas sesuatu. Itu cara Nabi menakbirkan, cara Nabi membuat takbir sesuatu hal yang ingin Nabi sampaikan itu dengan kalimat-kalimat yang indah, yang tersusun rapi. Setidaknya nggak mungkin orang bisa membuat kalimat untuk
makna-makna yang ingin disampaikan dengan kalimat yang lebih ringkas dari yang Nabi bawa dan yang lebih indah daripada yang Nabi ucapkan. Gitu. Dari awal kita mulai buat podcast ini kan ngebahas tentang sirah tuh. Murojaahnya di kitab apa aja? Kan sering biasanya dibilang diriwayatkan gitu. Itu sebenarnya murojaah di kitab banyak sih. Terus nggak semua kitab murojahin sebelum podcast. Jadi misalkan pengen bahas masalah ini, Ana ingat ini ada di kitab ini. Ana nanti kembali ke kitab tersebut. Kebanyakan sih kitab-kitab kecil, tapi kitab itu punya marja kitab-kitab yang besar. Jadi kitab kecil ini dia ngumpulin dari kitab-kitab yang besar. Kitab apa kayak? Yang kita Ana suka bawa tuh itu Rahiqul Maktum. Ada lagi kitab Tarikh al-Hawadits. Syekh Muhammad Maliki. Syekh Muhammad Maliki. Terus ada lagi kitab Sirah Nabawiyah, Muhammad Haddad. Muhammad Al-Haddad. Terus itu apa namanya? Sirah Nabawiyah itu ringkas banget tuh. Kayak udah ditafsilin gitu. Ringkas banget tak. Itu buat orang yang baru pemula baca itu enak. Jadi dia tahu cerita Nabi secara ringkas gitu loh. Itu jadi muqarrar kan ya di Darul Mustafa ya? Dan dipelajarin Darul Mustafa. Tapi Rahiqul Maktum kalau nggak salah nggak jadi muqarrar ya? Nggak jadi muqarrar. Dan di sana pakai Bahjatul Mahafil. Iya, pakai Bahjatul Mahafil. Tapi anak nggak ambil dari situ karena belum nyampe ke situ, belum baca kitab itu. Masya Allah. Jadi gitu. Nah itu ntar kitabnya kembali kitab apa? Semua yang ini yang kitab kecil ini marja'nya kitab yang lebih besar, Bidayah Nihayah, Siyar, Alam Nubala, atau kitab apa lagi ya? Banyak lah kitab-kitab besar. Bahjatul Mahafil itu termasuk kitab gede, atau sifat Halabi Sirah Halabiyah. Masya Allah. Baca qasidah siapa nih hari ini? Hari ini yang baca qasidah adalah Al Ustadz Yunus. Kok anak bukan munsid, Beb. Ini gak ada munsid ini. Iya, sama. Ya, ente aja. Hah? Ente aja. Kalau enggak aja. Kalau enggak gini. Kita kan enggak ada munsidnya nih. Untuk halaqah terakhir kita munsidnya bareng-bareng. Ente tapi yang bawa ente yang kitabnya anak ikutin. Ntar lihat aja jadinya gimana. Coba. Jangan sekarang. Kapan? Di situ. Biar di situ aja kan ente jadi langsung. Enggak, maksudnya biar sama kayak yang kemarin-kemarin. Jadi ntar kayak anak kayak jadi tamu gitu. Ente anak yang jadi tamu di sini. Iya, Roid. Ya, anak jadi di sini kan. Ente di sini kayak biasa lah. Iya, ente yang jadi gitu. tamu kayak gitu. Jadi kelihatannya kayak ini kan enggak ada perubahan. Nah, ente tanya lagi ini sekarang siapa? Ntar bilang ini Ustadz Yunus, beliau gini-gini gitu kan. Ya, untuk episode terakhir yang mau baca qasidah siapa? Ini adalah Al Ustadz Muhammad. Oh, Masya Allah. Yang penting suaranya enak aja. Jangan bawa orang suaranya KW-KW. Ya, Tapi subhanallah, kalau di sini tuh kita yang sering kita bersama denger ya. Kadang-kadang munsyid suaranya kurang bagus gitu, tapi mereka nggak ngelihat suaranya kayak gitu ya, tapi ngelihat menghayati makna-maknanya gitu. Subhanallah banget. Orang di Indonesia kalau munsyidnya nggak bagus, masalah mah. Itu Habib Salim Syatiri bilang syurut munsyid ini ada 3 atau 4. Jadi yang pertama dia harus tahu nahwu. Karena kadang-kadang orang munsyid harokatnya beda-beda, udah maknanya berubah. Yang pertama harus tahu nahwu. Yang kedua, apa lagi dong? Suara habis itu. Tahu nahwu suara. Oh iya. Yang pertama dia harus punya ilmu Allah. Maksud ilmu Allah, ilmu nahwu sorof, biar dia baca nggak salah-salah. Kedua, dia harus tahu mawagif, tempat. Jadi tempatnya lagi bahas masalah Nabi, qosidahnya bahas masalah Nabi. Ada orang meninggal, bahas tentang orang meninggal. Jadi naruh setiap sesuatu itu di tempatnya. Temanya itu biar pas sama keadaan. Itu 2. Yang ketiga suaranya harus enak. Gitu. Ya. Tapi Habib Umar bilang, terus Habib Umar bilang ke Hasan Syatiri. Tambahan itu. Habib, tapi kalau suaranya enak, itu semua seakan-akan mau nahwunya salah, kerasanya enak karena suaranya enak. Ya Allah, insyaallah kita selesai untuk episode yang ke-15. Alhamdulillah. Asa qabul minallah. Ya Rabb. Insyaallah qabul. Ya khair. Diterima insyaallah ya Rabb. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. مطلبي من حبيبي القلب رؤياه محياه ربي حقق لي قلبي كل
ما قد تمناه فلنجد لي زمان يا ربي أشتاق رؤيا يا الله بخت من شرف المولى برؤيته عيناه يا سميع الدعاء حقق لذا القلب رجواه طالت أيام بعدي أنمو فادرك بلوقياه محسن صوفه الظلمى ومحسن سجايا عاشت الروح به في أنس ما حسنه وحلا يا نديمي أدر ذكره علي فاني أهواه واذكر أيامي فيها قد نفحت برايا عرف طيب إذا ما شمه الميت أحيا جددوا لي صفا وقتي وأنسي بذكراه واذكروا لي عهودي الماضية بالآفية فإنني قد رضيت كل ما كان يرضى وإنني عبد له مملوك في كل ما شاء ليس لي قصد في كل الورى غير إياه كم وكم عبد به طال في الكون مبناه كم وكم سير عند ذكر له قد وجدنا بل طعمناه يا الله ما قد طعمناه كم وكم عايد له في سر منا حفظناه كم وكم عهد له في سر منا حفظناه يا سميع الدعاء وافر علي من عطاياه واهله الكل واولاده وصحبه وحبه والصلاة عليه إنه غنى من تولى اللهم صل وسلم عليه وعلى ما شاء الله ما شاء الله. Antum Muhammad namanya apa Ghazali? Muhammad Ghazali. Namanya Muhammad Ghazali. Muhammad Ghazali. Imam Ghazali namanya Muhammad Ghazali.